Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Episode Sisi Dunia hari ini Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Hai Halo, Putri. Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah Bunda sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gitu kita nggak boleh sedih-sedih lagi. Karena sekarang kita akan membahas suatu rumah Yang horor lagi nih Bunda. Horor banget. Dan kali ini tuh tertangkap gitu lah foto horornya. Oke, Mope Lovers, kalau kayak gini kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan membahas rumah terkutuk dan terseram. Karena kisah mistisnya yang masih menyelimuti tempat ini. Dan tempat ini merupakan saksi bisu meninggalnya keluarga DeVeo. Tempat yang berlokasi di Amerika Serikat ini dinobatkan menjadi rumah terseram yang ada di dunia. Konon di rumah ini pernah terjadi kejadian naas yang menewaskan seluruh keluarga karena kerasukan iblis. Oh beneran, memang ada ya kerasukan iblis. Kalau aku taunya mungkin karena mereka di situ ada pemujaan gitu atau ada perjanjian yang belum terselesaikan. Tapi ini apakah gimana? Gak tahu. Kita langsung lihat aja. Tuh. Ini foto yang dibilang ada penampakan. Emang ini siapa? Karena 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara yang ngebunuh kakaknya kan. Oke, 6 bersaudara itu berarti berapa apa aja? Pokoknya ada anak kecil 2 ya, kalau nggak salah ada cewek ada cowok. Oke, berarti ini yang cowok. Iya, jadi kayak pernah aku bilang ke Bunda sama MOP Lovers di rumah kalau sosok tak kasat mata 1000 banding 1 dia bisa menyentuh manusia secara langsung ataupun benda secara langsung. 1000 banding 1. Jadi kemungkinannya tuh tipis untuk bisa menyakiti, menyentuh, menyelakai manusia dengan sosok tersebut secara langsung menyentuh tubuh kita manusia ya Bunda. Karena mungkin kita memang berbeda alam. Tapi untuk menyakiti manusia itu bisa terjadi ketika sosok-sosok tak kasat mata ini merasuki manusia lainnya. Jadi si sosok ini punya media untuk menyakiti manusia. Oke, gitu. Yes. Nah, inilah yang terjadi di rumah yang paling seram di salah satu rumah yang paling seram di dunia ya Bunda. Jadi salah satu anak atau kakak dari adik-adik ini dirasuki oleh iblis yang haus akan darah. Jadi sebelum satu keluarga naas ini menempati rumah ini memang sudah sangat lama. Kalau aku ngelihatnya sudah sangat lama kosong. Tiba-tiba dibeli. Nah kosong ini memang ada sebab Bunda. Oke. Ada sebab dari si sosok-sosok ini. Tapi ketika keluarga yang naas ini menempati, mereka nggak pernah mendengar ada cerita apa sebenarnya di balik rumah ini. Nggak tahu, pokoknya beli aja gitu. Iya. Nah akhirnya dirasukilah si kakak yang aku nggak tahu nomor berapa, cuma udah dewasa. Akhirnya dibunuh semua habis. Jadi sebenarnya padahal dia nggak tahu kalau ada sosok apa di sini, tapi sosok itu bisa aja ya berarti masuk. Padahal kan maksudnya berarti kalau iblis itu biasanya ada yang membuat perjanjian. Iya. Nah mungkin yang punya rumah sebelumnya membuat perjanjian, tapi tiba-tiba mungkin udah meninggal semua gitu, atau ada cerita apa, terus tiba-tiba ada keluarga baru lagi, itu tetap terbawa. Itu merupakan ketika ada yang masuk, rumah ini kosong lama Bunda, ketika ada yang masuk merupakan mangsa bagi mereka untuk menjadi korban-korban selanjutnya. Oke. Yang menjadi sorotan masyarakat pada waktu pembantaian keji itu, tetangga sebelah rumah maupun orang rumah tidak mendengar suara tembakan. Bingung kan? Padahal senjata yang digunakan tidak menggunakan peredam. Apa yang menutup telinga mereka? Itu salah satu bentuk sosok tak kasat mata, entah itu jin, iblis, atau dan lain sebagainya, itu mengelabui manusia. Karena pada dasarnya mereka beraktivitas. Ketika mereka beraktivitas dengan keluarga mereka bersama-sama, secara otomatis membentuk energi paling kuat Bunda dari bagian-bagian dari mereka gitu. Nah ketika terlengahnya manusia, paling lengah, paling nggak bisa dihandle ketika tidur. Nah ini terjadi ketika si korban yang lain maupun si pelaku yang tidak sadar melakukan itu sedang tertidur. Jadi dirasukinya ketika mereka semua sedang tertidur. Dan sosok iblis itu sosoknya kayak gimana? Kalau yang di sini ya? Kalau yang di sini, aku balik lagi kalau iblis aku selalu nggak bisa ngelihat wujudnya secara utuh. Aku hanya dapat bayangan, aku hanya tahu suaranya. Bener nggak sih mereka bertanduk gitu?
Iya, benar. Cuma aku kurang ngerti jelasinnya kayak gimana. Tapi menurutku kalau bertanduk ini masih bisa jin menyerupai atau yang sering Bunda bilang gitu. Tapi kalau sudah iblis, menurut aku dia sudah tidak menampakkan wujudnya lagi. Walaupun ke mata aku atau teman-teman yang di rumah yang memang bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok tak kasat mata. Itu sudah kayak menurut aku itu udah tingkatan paling tinggi ketika kita hanya bisa mendengar suara. Tapi tidak melihat wujud itu udah menurut aku tahta tertinggi. Jadi kalau iblis, siluman, jin itu berarti iblis udah paling tinggi. Tingkatannya paling tinggi. Dan kenapa dari 6 hanya ada 1 yang dirasuki? Kenapa nggak yang lain atau gimana pun gitu ya Bunda? Karena dari 6 ini yang sensitif dan bisa iblis, jin atau sosok-sosok tak kasat mata lainnya itu nggak sembarangan, siapapun bisa dirasuki oleh mereka. Oke. Jadi justru yang sensitif yang bisa. Iya, jadi tingkat kesensitifannya itu kalau aku bilangnya manusia itu kan ada 7 titik cakra. Ketika mungkin aku atau teman-teman lain yang sama kayak aku, salah satu titik cakranya udah terbuka. Nah di situ iblis atau sosok-sosok tak kasat mata itu mudah untuk masuk. Jadi sebenarnya kalau buat orang awam yang nggak sensitif itu aman-aman aja. Itu aman kecuali. Tapi memang, dia yang jadi mangsanya jatuhnya ya. Iya, kecuali memang ada unsur kesengajaan dikirim untuk 1 orang gitu ya Bunda. Tapi kalau misalnya Bunda di rumah gitu dan memang mau seramai apapun rumah itu, ketika Bunda nggak sensitif, hal-hal paling parah yang Bunda dapat adalah mendengar suara, mendengar ada yang jalan, ada yang jatuh, tapi untuk melihat ataupun Bunda tersakiti itu kemungkinan kecil. Kecuali dia masuk ke manusia lain gitu. Iya, jadi punya media. Oke. Nah setelah itu rumah Emmett Till ini dibeli oleh George Lutz. Dan ia mendapat gangguan dengan melihat istrinya tiba-tiba menua. Apa ada sosok yang mampu menyerupai manusia di sana? Ada, semua sosok mampu menyerupai. Misalnya tiba-tiba aku ngelihat mama aku di dapur padahal mama aku di teras. Itu mampu semua sosok. Itu sering loh. Kadang kita melihat apa gitu tiba-tiba ternyata bukan. Itu yang sesungguhnya manipulatif yang Bunda sering bilang. Itu yang sesungguhnya. Tapi biasanya kalau kita ngeliat sosok kayak gitu, melihatnya biasanya dari belakang. Iya, atau mereka nengoknya sedikit. Iya, nggak dari depan. Kenapa ya? Bisa. Kalau dari depan mukanya bukan. Bukan, cuma memang nggak bisa mereka menunjukkan dengan utuh. Jadi memang harus paling nggak mereka ke samping untuk cuma menunjukkan separuh wajahnya. Ini ada sosok apa lagi selain sosok iblis itu yang kamu lihat? Selain sosok iblis itu ya 6 itu tadi. Karena sudah menjadi pengikut dari salah satu. Dan anak-anak buah iblis ini sih yang banyak. Tapi kalau yang penghuni sebelumnya? Penghuni sebelumnya itu begitu merasakan hal yang tidak wajar terhadap rumah itu ditinggal menyelamatkan diri. Tapi kalau kayak gitu bisa. Jadi bisa. Maksudnya kan kalau ini kerasukan, berarti dia belum sempat kerasukan, tiba-tiba dia tersadarkan dan dia pindah gitu. Dan iblis itu nggak ngikutin? Enggak, sebelum. Jadi gini, kalau Bunda menempati tempat yang memang pada dasarnya si sosok ini ada di tempat, ketika Bunda pergi, berarti Bunda akan meninggalkan sosok ini di tempat ini dan ketemu dengan orang-orang yang baru, siapa yang membeli lagi, siapa yang membeli lagi gitu. Tapi ketika Bunda yang amit-amit Bunda yang bawa gitu dari diri Bunda, kemanapun Bunda dia ada. Kalau misalnya kita tinggal atau tiba-tiba beli, misalnya amit-amit ya rumah itu ternyata angker, berarti rumah itu selamanya akan dihuni oleh si iblis ini dan tidak bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan dengan benar-benar orang yang mengerti dan bisa ya Bunda, karena biasanya untuk menghilangkan hal-hal seperti itu ada cara dan doanya tersendiri gitu Bunda. Bagaimana cara kita permisi dan bicara baik-baik dengan si sosok ini supaya sosok ini mau pindah, istilahnya kita pindahkan tempat. Pindahkan tempat berarti dia mencari mangsa baru di tempat lain. Pohon misalnya yang tidak mengganggu manusia gitu Bunda. Jadi menurut keluarga George Lutz ini semua kejadian aneh berlangsung pada pukul 3.15 subuh, di mana waktu itu menunjukkan pada saat pembantaian terjadi di rumah itu. Kenapa harus jam 3? Karena gini Bunda, penghuni selanjutnya selalu merasakan hal itu di jam yang sama untuk memberi rasa atau memperingati bagi si iblis-iblis ini bahwa mereka bisa melakukan hal itu di pukul 3.15. Bahkan setelah kejadian itu berlangsung berapa lama entah aku nggak tahu, tapi itu banyak yang memperingati hari-hari tanggal itu terjadi, termasuk lingkungan-lingkungan sekitar. Tapi rumah ini sekarang ada yang tinggal nggak sih? Enggak, kayak dijadiin buat orang datang ngeliat. Cuma itu kan terjadinya di bawah tuh Bunda. Jadi aku nggak tahu sih, belum pernah ke sana. Tapi setahu aku ngeliatnya kayak ada tangga untuk ke bawah. Nah itu terjadinya pembantaiannya di bawah, di kamar-kamar bawah. Nah, tapi sampai detik ini, biarpun itu dibuka untuk umum, untuk ke kamar bawahnya itu disekat, nggak boleh masuk. Tapi kalau kayak gitu dibuka untuk umum, berarti kan orang banyak yang datang. Ada nggak sih, maksudnya kemungkinan iblis akan mengambil lebih banyak orang? Ada kemungkinan tapi kecil, karena itu di jam-jam dimana energi manusia lebih banyak.
Oh, jadi dibukanya mungkin pagi sampai siang atau siang. sampai sore gitu. Dan Selebihnya habis itu ditutup gitu. Gitu. Kira-kira ada sosok yang bisa kita ajak komunikasi nggak di sini? Aku sih belum tahu, cuma aku mau coba dulu sih, karena aku dari tadi nggak coba untuk berkomunikasi sama siapapun, tapi aku lebih coba ngeliat tentang kejadian di rumah itu. Tapi ada yang dominan nggak di situ selain sosok iblis itu? Nggak ada. Yang dominan setelah sosok iblis ini, terus setelah kejadian pembantaian ini ya satu anak kecil perempuan yang lebih dominan. Perempuan kira-kira kisaran umur? Nggak jauh dari ini sih Bunda, tapi rambutnya kayak dikepang dua gitu. Oke. Bukan yang bunuh kan? Bukan, yang bunuh itu gangguan mental. Masih hidup? Nggak tahu, tapi enggak kayaknya, tapi sudah mengalami depresi yang berat setelah kejadian itu. Kira-kira ada yang aman? Aman nggak ya? Aku coba dulu kali ya. Iya. Coba cek dulu. Putri. 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 Tuhan. Putri. Putri. Keluarin Kak Putri. Putri. Kakak balik. Putri. Kak Putri balik ya. Balik ya. Kak Putri. Putri balik. Putri. Udah. Oke. Putri. Aku langsung kayak ditarik. Jadi kayak langsung aku nggak tahu mau diapain, tapi aku yakin maksudnya mungkin nggak diapa-apain, cuma caranya pas aku permisi aku mau coba gitu langsung gitu. Kayak aku ditarik tapi rasanya dicekek. Iya, kelihatannya kayak orang dicekek, makanya aku bingung. Aku tadinya mikir ya, apakah dia lagi memperlihatkan gimana cara dia meninggal gitu misalnya. Enggak, gitu. Ternyata tadi kan aku sempet melihat bahwa di kayak senjata tajam ya Bunda. Jadi darah tuh berceceran. Ternyata kayak ada yang meninggal itu ditusuk-tusuk. Jadi kayak mainan dulu. Jadi menurut aku si pelaku yang Mainan? Jadi kayak dia ngerasa kayak mainan gitu. Hide and seek gitu dong. Kayak nggak ngelukain atau nggak ngelakuin apapun gitu. Padahal yang dia tusuk itu kayak adiknya, saudara perempuannya. Apa dia maksudnya dalam imajinasinya dia lagi bermain tapi ternyata... Enggak, itu di luar alam bawah sadarnya dia Bunda. Jadi ketika si sosok ini masuk, si ruh dari yang kesurupan ini entah kemana. Dia nggak ngelihat dan nggak mengetahui apapun kejadian yang dilakuin dengan si iblis ini melalui jasadnya dia. Iya. Jadi ketika dia kembali, dia kaget, dia cuma shock. Terus kalau nggak salah dia keluar rumah, tapi dengan masih berlumuran darah juga. Dan bingung pastinya. Dan bingung, makanya setelah itu aku lihat nggak selang berapa lama dia menceritakan gitu, pokoknya nggak selang berapa lama tuh depresi karena kejadian itu bukan kejadian hal yang dia inginkan kan gitu. Nah aku ngerasa itu benar disebut iblis sih di rumah itu. Tapi iblis ini bener-bener kalau ada yang masuk, kuncinya kalau dia ada yang masuk ke dalam rumah itu dan tinggal gitu. Lebih dari sekitar 28-30 hari, dan di situ ada anak kecil sama ada satu yang sensitif, itu udah makanan banget buat dia. Pokoknya ya udah, cerita yang bisa kita ambil dari ini adalah ketika kita mau beli rumah atau kita mau pindah rumah, kita lihat dulu, kita tanya warga sekitar ada ceritanya apa. Sama ketika mau tidur ya Bun. Iya, ketika mau tidur jangan lupa berdoa gitu. Pokoknya ya udah aman Putri. Cuma aneh aja suaranya, aku dengernya. Oke, kalau kayak gitu thank you Putri, Makasih aman banyak, semuanya. Bunda, aman. Oke, sekali lagi Bunda mau ngingetin kalau misalnya hal-hal yang sudah kita bahas tadi itu semuanya diserahkan lagi kembali kepada MOP Lovers di rumah, boleh percaya atau tidak. Dan itu dia kisah dari rumah Emmitsville, rumah yang memiliki kisah mistis yang sangat kuat. Semoga bisa menjadi wawasan baru ya buat kalian. Dan Bunda nggak bosen-bosen untuk ngingetin, jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android. Oke, thank you Putri. Makasih banyak juga Bunda. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode Sisi Dunia selanjutnya.
Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.